Huruf hamzah termasuk salah satu huruf. Perhatikan media gambar di samping. Perhatikan yang di kotak nomor 1. Nah, huruf ta ini yang harus kita ketahui hurufnya apa supaya. Perhatikan media gambar di samping. Di sini ada alif lam, letaknya. Perhatikan media gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Ataupun yang sudah lancar tapi belum paham ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Qur'an, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid tentunya akan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Jadi pada intinya, jika kita ingin baik bacaan Al-Qur'annya, kemudian ingin segera lancar dalam membaca Al-Qur'an, maka kuncinya tentulah kita yang pertama harus rajin-rajin membaca Al-Quran, kemudian juga harus rajin-rajin belajar ilmu tajwid dan juga memahaminya. Oleh sebab itu, di sini kami berusaha menyajikan pembelajaran mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan supaya dapat dipahami dengan mudah oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingga dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut, semoga kita semuanya bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga nantinya bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masih melanjutkan kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-20. Karena pada surah Ali Imran ayat yang ke-20 ini kemarin kita bagi menjadi 3 bagian, supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Harapannya semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah guna untuk memperbaiki bacaan Al-Quran daripada Bapak dan Ibu saudara semuanya. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang terakhir daripada surah Ali Imran ayat yang ke-20 ini. Pada bagian yang terakhir kita akan belajar dari sini sampai selesai sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelah itu akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasanya kami selalu menyarankan setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya mengikuti pembelajaran yang kami buat ini, maka hendaknya bacalah juga surah Ali Imran ayat yang ke-20 tadi itu secara full seperti itu setelah mengikuti pembelajaran ini. Nah, kemudian dikarenakan ini yang akan kita pelajari, mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan
Silahkan diikuti oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya untuk melatih. Bagi yang belum lancar, semoga bisa segera lancar. Kemudian setelahnya kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Sekarang mari kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini fa in aslamu. Di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun, tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun biasa disebut juga dengan huruf mati. Huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama saja. Apalagi huruf sakinah, nah, itu maksudnya juga sama saja. Nun sukun setelahnya adalah huruf hamzah. Kalau kami katakan setelah itu berarti yang berposisi sebelah kiri kita. Ini nun sukun, sebelah kiri nun, huruf nun mana? Sebelah kiri kita mana? Berarti ini. Nun sukun setelahnya adalah huruf hamzah. Bagi yang belum tahu, kenapa kok ini huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Jadi, kalau ada huruf alif, ada tanda bacanya. Ini huruf alif, ada tanda bacanya. Ini huruf alif, ada tanda bacanya. Huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu bukan huruf alif, tapi huruf hamzah. Nah, ingat ya, huruf alif yang memiliki tanda baca, yang memiliki harokat, memiliki baris, maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Jadi huruf hamzah itu juga bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Makanya ini nun sukun setelahnya huruf hamzah. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, ingat ya kalimatnya itu setiap. Setiap kita membaca Al-Quran, kalau kita bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin. Harokat tanwin seperti yang kita lihat pada media gambar itu bentuknya ada 3 tuh. Nomor 1 baris 2 di atas huruf, namanya adalah fathatain atau tanwin fathah. Nomor 1 ya. Nomor 2 baris 2 tapi dia letaknya itu di bawah huruf, namanya adalah kasrotain atau tanwin kasroh. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain atau tanwin dhammah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan nun sukun atau bertemu dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Jadi di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Kemudian untuk menentukan hukum tajwidnya, maka kita perhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa begitu. Nah, jadi nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa. Kita ketahui hurufnya, maka akan terjadi hukum tajwid. Contoh tuh seperti ini. Di sini ada nun sukun. Nah, berarti di sini akan ada terjadi hukum tajwid nih. Karena ada nun sukun. Untuk menentukan hukum tajwidnya, kita perhatikan huruf setelahnya. Jadi nun sukun setelahnya adalah huruf hamzah. Nah, huruf hamzah yang harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya itu apa begitu. Perhatikan media gambar di samping.
Huruf hamzah termasuk salah satu huruf izhar halqi. Nah, jadi kalau ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Nah, jadi untuk huruf-hurufnya itu silahkan dihafal dengan pelan-pelan ya. Nah, diingat, dihafal begitu. Karena dia izhar, maka cara membacanya dibaca jelas, tidak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya begitu. Huruf nun sukunnya kita baca jelas, fa'in, jangan disamar-samarkan begitu. Fa'in aslamu. Nah, kemudian pendek ya. Karena dia izhar, maka dibaca fa'in aslamu. Jangan dibaca fa'in, nah, dipanjangkan begitu, ditahan begitu, jangan. Karena dia tidak didengungkan, jadi baca pendek saja. Fa'in aslamu. Mu dibaca panjang. Kenapa kok mu dibaca panjang ini? Apa tanda panjangnya begitu? Perhatikan media gambar di samping. Kami jelaskan dulu secara keseluruhan cara membaca media gambar di samping itu. Yang pertama, di situ ada bacaannya, ada rumus mad asli atau mad tabi'i. Jadi mad asli atau mad tabi'i itu maksudnya itu sama saja. Yang pertama, rumus 1 yang warna hitam. Huruf ya sukun atau huruf ya mati sebelumnya harokat kasroh ya, sebelumnya tanda baca kasroh. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh itu dibaca panjang. Rumus 2 yang warna hitam. Huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Rumus 3 yang warna hitam. Huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. 3 huruf beserta harokatnya, ketiga huruf beserta harokatnya yang barusan kami sebutkan itu, nah itulah yang disebut dengan huruf mad. Jadi kalau ditanya huruf mad itu ada berapa? Ada 3 jawabannya. Apa saja? Seperti yang telah kami sebutkan tadi, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh ya, huruf sukun sebelumnya harokat dhammah, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Nah itu huruf-huruf mad itu. Kemudian nanti di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang, selain ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu, huruf mad juga bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru bentuknya. Misalnya tuh rumus 3 yang warna hitam misalnya, ada alif sebelumnya harokat fathah, nanti bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru, yakni berbentuk alif kecil atau harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil di atas huruf seperti itu untuk menunjukkan tanda panjang. Sedangkan mu dibaca panjang. Mu ini dibaca panjang, penjelasannya ini terletak di rumus 2 yang warna hitam. Nah, coba diperhatikan tuh rumus 2 yang warna hitam. Nah, di situ kan ada huruf waw sukun ya, sebelumnya harokat dhammah. Di bawah harokat dhammah itu ada titik-titik. Titik-titik itu letaknya huruf yang dibaca panjang, maksudnya kayak gitu. Nah, coba perhatikan contoh ini, mu ini. Nah, coba. Nah, di sini kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun. Sebelum waw sukun ada ini. Ada harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah nih, atau tanda baca dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah. Kalau sebelum itu berarti yang berposisi sebelah kanan. Kalau setelah tadi sebelah kiri kita, kalau sebelum sebelah kanan kita. Ini waw sukun, sebelah kanannya mana? Sebelah kanan kita ini kan. Nah, jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang, sehingga mu dibaca panjang. Atau kalau masih bingung, ada huruf waw sukun sebelah kanan waw sukun ada ini, ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang, sehingga mu dibaca panjang sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fa in aslamu faqadih tadau. Kemudian di sini ada huruf waw sukun.
Perhatikan media gambar di samping, di situ huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 1. Nah, sudah diperhatikan kotak nomor 1? Nah, sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi, kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf wawu sukun, ada huruf wawu, ada tanda sukun. Tapi, sebelum wawu sukun, ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah nih, baris 1 di atas huruf ini. Baris 1 di atas huruf miring seperti ini, harokat fathah namanya, atau tanda baca fathah, atau baris fathah. Nah, jadi kalau ada huruf wawu sukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf wawu sukun yang sebelumnya harokat fathah, maka huruf wawu sukunnya adalah huruf lin, harful lin. Nah, dia huruf lin, maka kita baca lunak, lembut ya. Faqadih tadau, seperti itu. Ini jangan kita panjangkan ya, karena dia ini huruf lin bukan mad lin. Jangan dibaca tadau, jangan. Dilunakkan saja, dibaca pendek. Faqadih tadau. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf. Bentuknya itu jim. Nah, ini namanya waqaf jaiz. Jadi kalau menemukan tanda waqaf jaiz seperti ini, maka kita sebagai pembaca itu boleh berwaqaf, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita nih, mau berhenti di sini ya, berhenti di sini, kita berwaqaf di sini untuk mengambil napas gitu ya, silahkan. Tidak juga tidak apa-apa begitu. Jadi intinya itu boleh, jaiz, waqaf jaiz. Jadi artinya itu boleh diwakafkan, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita mau berhenti atau tidak di wakaf ini, begitu. Kemudian di sini wa in tawallau. Nah, di sini ada nun sukun setelahnya huruf ta. Tadi kan sudah kami katakan ya, setiap bertemu nun sukun atau tanwin, di situ akan terjadi hukum tajwid. Di sini kita bertemu nun sukun, berarti terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan, perhatikan huruf setelahnya. Nun sukun setelahnya huruf ta. Nah, huruf ta ini yang harus kita ketahui hurufnya apa, supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf ta ini dia masuk pada ikhfa hakiki aqrab. Kenapa kok dikatakan aqrab? Karena dia dekat. Apanya yang dekat? Makharijul hurufnya. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf ta itu dia dekat, maka dikatakan aqrab. Cara membaca ikhfa, kita baca samar kemudian didengungkan. Yang dibaca samar itu apanya begitu? Bunyi nun sukunnya ini kita baca samar. Jangan dibaca wain, jelas begitu wain begitu, jangan. Tapi dibaca samar. Wain seperti itu. Kemudian didengungkan. Jadi bagian ilnya itu suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak. Nah, gunnah. Nah, kita panjangkan 2 harokat begitu. Karena gunnah itu ada ulama yang berkatakan dipanjangkan dengan 2 harokat. Wa in tawallau nah, seperti itu ya. Tanya pendek, wa ilnya yang kita tahan, yang kita panjangkan 2 harokat. Wa in tawallau seperti itu. Nah, itu kan huruf-huruf ikhfa itu silakan dihafal ya dengan pelan-pelan. Nah, tapi kan huruf ikhfa itu ada banyak tuh, ada 15 tuh gitu kan. Bagaimana supaya cara mudah menghafal huruf ikhfa itu? Nah, cara mudahnya untuk menghafal huruf ikhfa itu letakkan paling terakhir untuk menghafalnya. Jadi yang pertama yang perlu untuk kita hafalkan dulu huruf izhar halqi. Tadi hurufnya ada berapa izhar halqi? Ada 6. Nah, itu dihafal. Kemudian kita hafal dulu huruf idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Kemudian hafal dulu huruf idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah ada 2. Kemudian hafal juga huruf iqlab. Huruf iqlab itu ada 1 begitu.
Nah, setelah kita hafal huruf izhar halqi, hafal huruf idgham bi gunnah, hafal huruf idgham bila gunnah, hafal huruf iqlab, hafal. Nah, maka otomatis kita langsung hafal huruf ikhfa hakiki. Nah, kalau kita langsung menghafal ikhfa hakiki yang 15 itu kan mungkin agak sedikit kesulitan begitu kan, apalagi bagi Bapak Ibu yang sudah lansia begitu. Maka menghafal huruf ikhfa hakikinya itu paling terakhir. Hafalkan dulu huruf izhar halqi, hafalkan dulu idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab. Nah, setelah huruf-huruf yang kami sebutkan itu hafal, maka otomatis Bapak dan Ibu langsung hafal huruf yang ikhfa hakiki tadi gitu. Nah, jadi ketika membaca Al-Qur'an itu, oh ini bukan huruf izhar halqi, bukan huruf idgham bi gunnah, bukan huruf idgham bila gunnah, bukan huruf iqlab. Oh, berarti ini huruf ikhfa hakiki ya, begitu. Cara menghafal mudahnya itu seperti itu. Maka ini kita tadi baca samar, wa in tawallau, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf waw sukun. Nah, untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi karena kita langsung latihan juga mengamati tanpa media gambar. Karena tadi sudah kita jumpai. Ini huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat fathah nih ya, ada tanda baca fathah nih. Maka huruf waw sukunnya apa tadi namanya? Iya, namanya adalah huruf lin. Kita baca lunak. Wa in tawallau fa innama. Di sini ada huruf nun bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawah itu. Itu catatan kecil itu hanya tambahan yang kami buat supaya lebih memudahkan bagi yang sangat pemula dalam belajar tajwid, agar bisa membedakan mana yang hukumnya gunnah musyaddadah dan mana yang hukumnya idgham bi gunnah, seperti itu, agar tidak salah. Karena nanti kalau hanya kami katakan nun bertasydid, mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Nanti bagi yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid, bagi yang belum mengetahui hukum idgham bi gunnah, nanti dia akan keliru, nanti akan dikira semua huruf nun yang bertasydid, semua huruf mim yang bertasydid itu akan dikira hukumnya gunnah musyaddadah, padahal tidak. Kalau misalkan sebelumnya ada nun sukun ya, sebelah kanannya ada nun sukun, atau misalkan sebelumnya atau sebelah kanannya itu misalnya ada tanwin misalnya, itu nanti hukumnya bukan gunnah musyaddadah tapi idgham bi gunnah. Maka supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil tambahan di bawahnya itu. Nah, cuman nanti kalau ada orang bertanya, apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid? Jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawah itu tidak perlu untuk dijelaskan, karena itu hanya berfungsi untuk lebih memudahkan yang masih sangat pemula supaya bisa membedakan antara gunnah musyaddadah dengan idgham bi gunnah, seperti itu. Jadi ini ada huruf nun bertasydid nih. Nah, kita perhatikan dulu sebelum huruf nun bertasydid. Kalau sebelum itu berarti huruf yang berposisi sebelah kanan kan, tadi sudah kami jelaskan di awal ya. Jadi nun bertasydid, sebelum huruf nun bertasydid ya, jika di sininya nih ada harokat kasrah seperti ini ya, atau fathah, atau misalkan dhammah di sininya nih, sebelah kanan nun bertasydid nih, berarti huruf nun bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Atau bisa juga seperti ini. Nah, kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, jika sebelum huruf nun bertasydid atau mim bertasydid itu tidak ada huruf nun sukun, di sininya tidak ada nun sukun, tidak ada juga tanwin ya. Atau kalau mim bertasydid ketambahan tidak ada huruf mim sukun di sininya begitu. Nah, maka berarti nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah, seperti itu. Kalau misalnya nanti di sini ada nun sukun atau misalkan di sini ada tanwin begitu, nanti hukum nun bertasydid atau mim bertasydid itu nanti menjadi idgham bi gunnah jadinya, seperti itu. Maka supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil yang kayak di media gambar itu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid, sebelum nun bertasydid di sini ada huruf seperti ini yang memiliki harokat kasrah nih, baris satu di bawah huruf harokat kasrah, atau misalnya fathah atau misalnya dhammah, berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah, seperti itu. Ya. Jadi nun bertasydid, mim bertasydid hukumnya apa? Gunnah musyaddadah.
Catatan kecil di bawah tidak perlu untuk dijelaskan karena itu hanya tambahan saja supaya bisa membedakan begitu antara gunnah dengan idgham bi gunnah. Nah. Ini nun bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, cara membacanya itu digunnahkan. Jadi di bagian in-nya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Fa in, kita panjangkan. Fa inna ma, nanya pendek, in-nya yang kita tahan, yang kita panjangkan sebentar tuh. Fa inna ma, seperti itu. Ma dibaca panjang. Kenapa kok ma dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ma? Seperti itu. Perhatikan media gambar di samping. Harusnya di sini Bapak dan Ibu, saudara semuanya sudah bisa mengira-ngirakan ma ini dibaca panjang karena sebab apa begitu. Karena tadi di awal sudah kami jelaskan itu dengan detail ya, satu persatu yang media gambar sudah kami jelaskan. Ya penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Cuman di sini huruf alifnya tuh disambung dengan huruf mim. Namun yang menjadi perhatian kita itu bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu. Yang terpenting ada alif, Jika sebelum alif ada ini, ada harokat fathah, baris satu di atas huruf harokat fathah, ada alif, sebelumnya ada harokat fathah atau tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang nih. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingganya ma dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Fa inna ma 'alaikal balagh. Di sini ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat fathah. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf lin ada 2, perhatikan yang di kotak nomor 2 pula sekarang. Jadi, kalau ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada ini nih, harokat fathah, tanda baca fathah, baris satu di atas huruf. Ada huruf ya sukun yang sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Maka kita baca lunak, lembut. Alaikal balagh. Di sini ada alif lam, letaknya jajar begini. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf alif lam yang letaknya jajar seperti ini, maka di situ akan terjadi hukum tajwid itu. Kalau tidak alif lam qamariyah, ya alif lam syamsiyah seperti itu. Nah, ini alif lam, setelahnya adalah huruf ba. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam kemudian bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf ba, coba diperhatikan. Huruf ba termasuk salah satu huruf yang 14 di samping itu kan? Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf ba, dikarenakan huruf ba itu termasuk salah satu huruf qamariyah, maka alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah atau izhar qamari. Karena cara membaca huruf lamnya itu dia dibaca izhar, dibaca terang, dibaca jelas begitu. Terbaca huruf lamnya itu terbaca. Alaikal, huruf lamnya dibaca izhar atau dibaca jelas. Alaikal, terbaca huruf lamnya. Kalau alif lam syamsiyah nanti akan kita temui juga tuh alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah dia huruf lamnya tidak ada tanda bacanya, dibaca idgham. Tapi kalau alif lam qamariyah huruf lamnya dibaca izhar, terbaca jelas nih. Alaikal begitu. Jadi kalau ada huruf alif lam, letaknya jejer. Nah, jejer begini. Kemudian huruf lamnya itu ada tanda sukunnya. Nah, itu alif lam qamariyah tuh. Alaikal balagh. Lag dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Kenapa kok bisa berganti menjadi mad arid li sukun begitu? Dari mad tabi'i menjadi mad arid li sukun. Apa sebabnya nih begitu? Perhatikan dulu media gambar di samping. Perhatikan
rumus 3 yang warna biru. Nah, kami ulang ya, rumus 3 yang warna biru itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Jadi rumus 3 yang warna hitam itu ditulis dalam bentuk seperti rumus 3 yang warna biru. Seperti itu, untuk menunjukkan tanda panjang. Rumus 3 warna biru, perhatikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan dia bentuknya baris satu miring di atas huruf seperti ini kan. Itu harokat fathah nih, miring-miring seperti ini. Tapi kalau harokat fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang sesuai dengan rumus 3 yang warna biru. Pada dasarnya rumus 3 yang warna biru adalah rumus 3 yang warna hitam kalau kita urai. Nah, ini kalau kita urai, kenapa kok la dibaca panjang begitu? Nah, karena ada tanda panjangnya ini nih, harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil. Nah, kalau kita urai maka berarti ada alif sebelumnya harokat fathah. Nah, seperti itu. La dibaca panjang mad tabi'i pada awalnya, kemudian la ditambah huruf yang kita sukunkan. Di sini yang kita jumpai huruf ghain ini, maka kita baca la. Mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, berubah menjadi mad arid li sukun. Kalau mad tabi'i kan dibaca dengan 2 harokat, tidak boleh lebih daripada 2 harokat. Tapi kalau mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu seperti ini. Kalau misalkan kita membaca Al-Quran, bertemu mad arid li sukun, kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat. Kalau kita baca 4, semuanya kita baca 4, seperti itu. Tidak boleh selang-seling. Ini mad arid li sukun nih. Kalau di sini kita baca dengan 2 harokat, ini mad arid li sukun juga nih. Di sini juga harus 2 harokat. Kalau di sini 4 harokat panjangnya, di sini juga harus 4 harokat mad arid li sukunnya, tidak boleh selang-seling seperti itu. Huruf yang kita sukunkan mana? Ini huruf ghain ini. Nah, ini kita baca balaghu. Jangan dibaca balaghu. Kalau kita berwakaf di sini jangan dibaca balaghu, tapi dibaca balaghu, seperti itu. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, berhenti di huruf ghain ini. Nah, sedangkan huruf ghain ini kan dia tidak dibaca panjang nih. Nah, tadi apa kami katakan? Kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Sehingganya kalau kita berhenti di sini kita baca balaghu. Jangan dibaca balaghu. Nah, jangan, tapi dibaca balaghu, seperti itu. Kalau kita berhenti di huruf ghain ini. Cuman kalau kita tidak berhenti di sini ya kita baca balaghu wallah, seperti itu. Cuman kalau kita berhenti di sini kita baca balaghu, seperti itu. Dimatikan hurufnya, huruf ghainnya ini. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya kalau kita menemukan tanda waqaf qaf dengan lam seperti ini, maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf seperti ini, maka yang lebih utamanya itu kita berwaqaf dulu, berhenti dulu kita. Ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Kemudian wallah. Di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan lafaz Allah, jika sebelum lafaz Allah, berarti sebelum itu berarti yang berposisi sebelah kanan kita kan, tadi sudah kami ingatkan beberapa kali ya. Jika sebelum lafaz Allah ada harokat fathah nih, baris satu di atas huruf harokat fathah atau harokat dhammah. Sebelum lafaz Allah misalnya ada harokat dhammah, cuman di sini yang kita temui harokat fathah. Lafaz Allah sebelumnya harokat fathah. Maka lafaz Allah dibaca tebal, dibaca tabkhim. Huruf lam yang di tengahnya nih, huruf lam jalalahnya itu kita baca tebal, kita baca tabkhim. Sehingga kita baca wallah, wallah. Jangan dibaca wallah, jangan, tapi dibaca wallah, ditebalkan. Wallah, seperti itu.
Wallah, ditebalkan begitu ya. Jadi yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk tanda baca. Yang pertama yakni harokat fathah, yang kedua yakni harokat dhammah yang dapat menebalkan lafaz Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada harokat fathah atau ada lafaz Allah sebelumnya ada harokat dhammah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Huruf lam jalalahnya tuh dibaca tebal. Wallah. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk salah satu huruf yang 14 di samping itu kan, termasuk salah satu huruf syamsiyah kan. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam. Dikarenakan huruf lam ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah atau idgham syamsi. Mengapa begitu? Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham. Coba perhatikan, ini huruf alif, ini huruf lam. Huruf lamnya ini kan nggak ada tanda bacanya kan? Nggak ada harokatnya kan, huruf lam yang ini nggak ada barisnya. Jadi cara membacanya itu dari wa langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini, ke huruf lam syamsiyahnya ini. Wallah, begitu ke huruf syamsiyah ini. Jadi dari wa langsung masuk ke huruf syamsiyah ini. Wallah, seperti itu. Jadi kalau ada huruf alif lam, letaknya jejer. Huruf lamnya itu tidak ada tanda bacanya, tidak ada harokatnya ya, tidak ada barisnya. Pokoknya ada huruf alif lam, huruf lamnya itu nggak memiliki tanda baca. Nah itu alif lam syamsiyah itu. Seperti itu cara mudah kita mengenalinya. Wallah. Lafaz Allah dibaca panjang. Kenapa kok lafaz Allah dibaca panjang? Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa langsung mengamati, mengetahui tanpa bantuan media gambar. Karena di atas lafaz Allah ada tanda ini nih. Ada tanda harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingganya lafaz Allah dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kalau pada media gambar tadi itu terletak di rumus 3 penjelasannya. Wallahu basi. Si dibaca panjang. Kenapa kok si dibaca panjang? Apa tanda panjangnya si? Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Rumus 1 yang warna hitam, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Jika sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat kasroh. Baris 1 di bawah huruf harokat kasroh. Ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sehingganya si kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Basirum. Huruf ro kalau dia memiliki harokat dhammah atau dhammatain, maka huruf ro-nya kita baca tebal. Sehingganya pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya, tebalkan. Rum seperti itu. Bil ibad. Nah, kemudian di sini ada tanwin kan ya, salah satu tanda baca tanwin kan ya, ini dhammatain kan ini. Dhammatain setelahnya adalah huruf ba. Tadi sudah kami katakan di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin maka di situ terjadi hukum tajwid begitu. Ini tanwin setelahnya huruf ba. Perhatikan media gambar di samping. Huruf ba termasuk huruf iqlab. Jadi huruf iqlab itu cuma 1. Huruf ba. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah iqlab. Maka cara membacanya dengan merubah menjadi huruf mim. Maka di sini dikasih huruf mim kecil kan. Nah, maka ini kita baca rum, kemudian kita dengungkan rum. Di bagian rumnya itu suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Rum bil ibad. Rum. Kemudian cara mengucapkan rumnya itu ada beberapa pendapat begitu. Cuman dari yang kami belajar secara langsung ya dengan guru-guru kami, maka
ketika mengucapkan rumnya itu dengan merapatkan kedua bibir namun tidak menekan. Jadi bibirnya itu cukup rapat saja, jangan diberikan tekanan. Kita baca rum rapat, tapi jangan ditekan. Rum bil ibad. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf ain. Huruf alifnya mana? Ini yang menempel dengan huruf ba ini. Huruf alif lam, setelahnya huruf ain. Perhatikan media gambar di samping. Huruf ain termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka ini hukumnya adalah alif lam bertemu dengan huruf ain. Dikarenakan huruf ain huruf qamariyah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Sehingga huruf lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Bil ibad. Seperti itu. Kemudian bad dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i pada awalnya begitu. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita juga bisa langsung mengetahui tanpa bantuan media gambar. Ba dibaca panjang. Kenapa kok ba dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Harusnya di sini Bapak dan Ibu saudara semuanya sudah tahu kenapa kok ba dibaca panjang. Karena penjelasannya sama dengan yang di ini tadi. Sama dengan ini penjelasannya nih. Tadi di sini media gambar ini telah kami tampilkan. Ba ini dibaca panjang. Kalau di media gambar di media gambar ya, itu penjelasannya itu terletak pada rumus 3 yang warna hitam penjelasannya. Kenapa kok ba dibaca panjang? Karena di sini ada alif. Sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga ba dibaca panjang. Ba mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya tuh bertemu dengan huruf yang kita sukunkan. Di sini yang kita jumpai huruf dal. Bad. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun berapa? Tadi sudah kami jelaskan begitu. Kemudian huruf yang kita wakafkan adalah huruf dal. Mengapa kok ini huruf dal ini kita matikan? Tadi juga sudah kami jelaskan. Kalau kita berwakaf, kalau kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf dal. Huruf dal tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Sehingga kita baca bad seperti itu. Kemudian ini mantul bad. Kenapa kok mantul begitu? Jadi ini kan huruf dal ini kan menjadi sukun kedudukannya. Sukun sebab kita sukunkan, mati sebab kita matikan. Perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya adalah huruf dal. Jadi huruf-huruf qalqalah itu kalau dia sukun pantulkan begitu. Ini huruf dal ini menjadi sukun. Sukun sebab kita sukunkan, mati sebab kita matikan. Maka kita pantulkan bad. Dan ini dia masuk kepada qalqalah kubra. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, berhenti kita tepat di huruf qalqalah, maka itu menjadi qalqalah kubra, qalqalah besar seperti itu. Bad. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Fa in aslamu faqad tadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad.